4 golongan yang dirindukan surga. Siapa saja 4 golongan yang dirindukan oleh surga? Rindunya surga kepada 4 golongan ini ibarat seorang ibu yang merindukan anaknya yang jauh di perantauan, di mana saja, kapan saja akan selalu teringat. Siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, tidur pun jadi impian. Begitu juga surga. Surga selalu merindukan 4 golongan. Padahal, kalau kita tanya setiap orang, pasti ingin masuk surga. Walaupun dia seorang penjahat yang suka maksiat sekalipun. Tapi, ingat firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Meskipun orang itu berwajah jelek, hidupnya miskin, pakaiannya murah, rumahnya gubuk, tapi kalau bertakwa, ia akan masuk surga. Karena surga rindu ingin dimasuki oleh keempat golongan ini. Manakah keempat golongan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mashtaqah ila arba'ah nafar. Talil Quran wa sawmu Ramadan wa hafzul lisan wa ta'amu ji'ah. Surga itu rindu kepada 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang menjaga lisan, dan orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Golongan yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Siang malam bibirnya selalu basah dihiasi dengan untayan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia, yang mengandung pahala jika dibaca. 1 huruf saja dibalasi dengan 10 kebaikan, apalagi 1 ayat, 1 surat, 1 juz, bahkan 1 Al-Quran. Berbeda dengan bacaan-bacaan lain seperti koran, majalah, novel, komik, dan lain-lain. Walaupun kita baca 100 halaman, 1000 kata, tidak akan mendapat pahala. Golongan yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi kita selaku umat muslim. Jika tidak berpuasa, tentu kita akan mendapatkan dosa. Yang pasti, ketika kita berpuasa, akan mendapatkan pahala dan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Bahkan, dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma tuqaddimu min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah orang yang menjaga lisan. Walaupun lisan ini daging empuk yang tak bertulang, tapi bahayanya lebih tajam daripada pedang, sebagaimana ungkapan pujangga Arab. Kalau luka karena pedang, mudah untuk diobati. Tapi, kalau luka karena lisan, mau kemana obat dicari? Begitu banyak keluarga yang berantakan, banyak kawan yang menjadi lawan, banyak saudara yang menjadi musuh karena lisan tidak dijaga. Banyak pula terjadi perkelahian, pertentangan, tawuran, bahkan perperangan karena lisan tidak dipelihara. Berpikirlah dulu sebelum berbicara. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, mengecewakan, menyinggung, dan melukai perasaan orang lain.
Bahkan lebih baik diam 1000 bahasa daripada menyakiti orang lain. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi dalam kitab sahihnya yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Bukhari. Golongan yang keempat adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, baik karena belum berbuka puasa atau karena belum makan dari pagi sampai sore hari, seperti orang fakir, miskin, yatim piatu, ataupun anak terlantar. Jika kita punya banyak harta, rezeki yang menumpuk, uang yang melimpah, berikan sebagian untuk orang yang kelaparan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dikatakan bahwa orang yang memberi makan atau minum, meskipun hanya seteguk air dan sebutir kurma untuk orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang puasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Selain mendapatkan pahala, kita juga akan menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Tetapi, jika kita membiarkan anak yatim terlantar, fakir miskin kelaparan, maka kita akan dicap sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Demikian 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin.